Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, HTNA, HTNB, HTNC. Pertemuan kali ini sebetulnya merupakan pertemuan yang kedua. Pertemuan yang pertama kata pengantar, pertemuan yang kedua itu ilmu yakin. Jadi nanti anak-anakku itu langsung absen 2 di kata pengantar, dan absen yang keduanya adalah di ilmu yakin. Nah, pelajaran filsafat ilmu ini anak-anakku tugasnya merangkum yang saya berikan dan kembalikan kepada Classroom, Google Classroom itu. Dan tidak ada proposal. Saatnya kalian ini kan semester 2. Sebetulnya di dalam ilmu pengetahuan, filsafat ilmu itu gimana? Nah, filsafat ilmu itu sebetulnya di SMA ke bawah atau alia ke bawah itu hanya diajarkan tentang teori-teori. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada Rasulullah. Nah, di S1 itu sudah diajari mestinya Ainul yakin. Ainul yakin itu tentang rasionalitas. Nah, baru S2 nanti diajarkan tentang aksiologi, tentang rasa. Kalau S1 itu tentang kepercayaan, atau aliyah ke bawah tentang kepercayaan, terus mahasiswa S1 tentang keyakinan, mahasiswa S2 tentang rasa keimanan. Karena itulah makanya filsafat itu haram diajarkan kepada anak aliyah ke bawah, SMA ke bawah. Karena itulah yang harus diajarkan filsafat itu yang setelah aliyah. Sebetulnya filsafat diajarkan kepada S1 ini rasionalnya, rasanya itu diajarkan kepada S2. S3-nya itu sudah manunggaling kaulo Gusti, menyatu, 3 in 1. Anak-anakku yang sangat berbahagia. Nah, seluruhnya pelajaran filsafat itu dari saya kepada jenengan seluruhnya. Tapi jenengan hanya merangkum. Nah, kalau jenengan mampu merangkum dengan benar, mesti bisa sudah berfilsafat, sudah paham filsafat itu. Karena itulah supaya otak kita menangkap dengan jernih, paham dengan benar, lalu melekat di dalam hati kita. Mari kita buka pertemuan ini dengan bacaan Ummul Quran, dengan harapan kita belajar filsafat ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah as-salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa khulafair rasyidin wal awliya wal mursalin wasyuhada wassalihin wasallam wal mu'minin wal ahya'i minhum wal amwat. Lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Filsafat ini sebetulnya itu lahir
dari hadis. Apa hadisnya itu? Al-insanu hayawanun natik. Manusia itu jenis hayawan yang natik. Natik itu ada berapa? Natik itu ada dua, al-ilmu dan al-amalu. Al-amalu itu lalu ada dua, al-akli dan al-qalbi. Jadi yang al-ilmu itu ulama mendefinisikan i'tiqadul maklum ala ma huwa bihi. Jadi percaya kepada sesuatu yang sudah diketahui ala ma huwa bihi, di atas kepercayaan itu sendiri dan bersama dengan kepercayaan itu sendiri. Jadi ruang lingkupnya ilmu yakin itu kepercayaan. Lo objeknya apa? Al-Quran dan hadis. Alam semesta ini itu objeknya. Jadi Al-Quran itu menerangkan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi lalu kita percaya bahwa Allah itu maha kuasa. Allahu Akbar, Allah maha besar. Lalu kita percaya Allah maha besar. Ya, itu adalah ilmu yakin. Nah, karena objeknya Al-Quran dan hadis serta alam semesta ini, sebetulnya alam semesta ini dengan Al-Quran itu apa? Menurut ahli filsafat, Al-Quran dan hadis Al-Quran dan alam itu sama-sama firman Tuhan. Yang Al-Quran itu firman Tuhan yang berupa kata-kata, alam semesta ini firman Tuhan yang berupa benda. Karena itulah tidak mungkin ada di dalam Al-Quran di dunia ini tidak ada. Tidak mungkin. Kalau ada di dalam Al-Quran di dunia tidak ada, maka Al-Quran itu otomatis sebagai dongeng fata morgana dan Tuhan pembohong. Itu tidak mungkin. Karena itulah objek filsafat ilmu yakin itu adalah kepercayaan, objeknya itu Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan alam semesta ini, Al-Quran, hadis dan alam semesta ini. Lalu setelah dikeluarkan i'tiqadul maklum ala ma huwa bihi itu apa? Percaya kepada sesuatu yang sudah diketahui di atas kepercayaan bersama dengan kepercayaan. Gitu. Kenapa kok harus bersama dengan kepercayaan? Kita kerjakan. Seperti sholat, kita percaya sholat ini wajib, kita kerjakan, maka bersama dengan kepercayaan itu kita mengerjakan sholat itu. Jadi tidak ada yang tidak ada yang terbuang. I'tiqadul maklum ala ma huwa bihi, mempercayai sesuatu yang sudah diketahui di atas kepercayaan itu sendiri dan bersama dengan kepercayaan itu. Lalu setelah jadi apa sih? I'tiqadul maklum ala ma huwa bihi itu jadinya itu adalah teori. Nah, teori itu masih apa? I'tiqadul maklum ala ma huwa bihi ilmu yakin. Apalagi kaifiyah, tata cara. Dan tata cara itu masih ilmu yakin. At-thariqah, metode. Metode itu juga ilmu yakin masih. Lalu ahkam, hukum. Hukum itu masih ilmu yakin. Ada berapa hukum itu? Kalau di dalam syariah itu ada 5. Halal, haram, wajib, sunnah, dan mubah. Ini wajib sholat, sunnah sholat. Sholat sunnah, sholat wajib. Nah, ini kan ada sendiri-sendiri secara teori. Karena itulah makanya ahkam itu juga masih ilmu yakin. Masih apa? Kalau bahasa orang kafirnya itu epistemologi. Jadi ilmu yakin, i'tiqadul maklum ala ma huwa bihi. Coba yang teori seperti apa? Ketika kita sebetulnya segala ilmu dari praktek. Jadi pengalaman praktek itu, umpama kita tahu apel jatuh ke bawah, itu kan praktek.
pengalaman melihat apel jatuh ke bawah. Lalu apel itu ditanya oleh diri kita, kenapa jatuh ke bawah? Lalu dieksperimen, ternyata setelah kita naik ke langit sana, ke atas sana, apel tidak jatuh ke bawah. Nah, kalau dibawa ke bawah, apel jatuh ke bawah. Kenapa kok jatuh ke bawah? Ternyata bumi itu punya hukum, namanya hukum gravitasi bumi. Nah, setiap sesuatu benda yang jatuh ke bawah itu mesti ada hukum gravitasi bumi. Lalu kita tulis. Nah, kita tulis itu teori. Aksiologinya itu apel jatuh ke bawah itu. Tapi kita tulis. Jadilah ilmu. Ya, kalau Al-Qur'an itu Allah itu katanya maha kuasa. Dari mana Allah itu maha kuasa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Lalu kita percaya bahwa Allah itu maha kuasa. Allah itu maha besar. Dari mana kalian tahu bahwa Allah itu maha besar? Allahu Akbar. Allah maha besar. Lalu kita percaya bahwa Allah maha besar. Allah punya nama. Namanya banyak. Kalau dihitung ada di dalam Al-Quran itu 99. Lalu kita percaya bahwa Tuhan mempunyai nama 99. Nah, Allah itu tidak butuh apa-apa. Dari mana sampean tahu? Innallaha ghaniyun 'anil hamid. Allah tidak butuh apa-apa. Lalu kita percaya bahwa Allah tidak butuh apa-apa. Yang butuh apa-apa itu adalah kita. Lalu sampean mengatakan Allah itu pencipta. Dari mana Allah itu pencipta? Lalu diterangkan oleh Al-Quran, Innallaha fataras samawati wal ard. Innallaha khalaqas samawati wal ard. Allah itu pencipta langit dan bumi. Jadi lalu kita percaya bahwa Tuhan itu adalah pencipta. Nah, karena itulah makanya wajib kita percaya bahwasanya wajib kita percaya itu masih epistemologi, masih tingkatan ilmu yakin. Anak-anakku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, lalu sampean angan-angan